Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmana Putri, asal Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ajar adalah mata kuliah Biologi Perikanan, di mana mata kuliah Biologi Perikanan ini mempunyai bobot 3 SKS, 2 SKS belajar di kelas, dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Kemudian untuk mata kuliah materi yang saya ajarkan adalah pada sub CPMK kedua, yaitu tentang seksualitas pada ikan. Mata kuliah Biologi Perikanan ini memiliki 14 pertemuan yang diajarkan, antara lain seksualitas ikan, tingkat kematangan gonad, fekunditas, ruaya, pemijahan ikan, dan lain sebagainya. Untuk materi yang saya ajarkan pada kali ini yaitu pada sub CPMK kedua tentang seksualitas ikan. CPMK yang harus dicapai pada mata kuliah ini, pada materi ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang biologi perikanan secara mandiri. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data biologi perikanan untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian mampu melakukan penilaian sumber daya perairan berdasarkan aspek lingkungan dan ekonomi. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan teori atau konsep pengelolaan sumber daya perairan dan perikanan. Sub CPMK pada materi seksualitas ikan, mahasiswa akan mempelajari tentang pengertian seksualitas ikan, manfaat mempelajari seksualitas pada ikan, konsepnya, macam-macam seksualitas pada ikan, sifat seksual primer dan sifat seksual sekunder pada ikan, dan juga jenis-jenis reproduksi pada ikan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada kali ini adalah student centered learning. Jadi ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dosen menjelaskan materi tentang seksualitas pada ikan dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa, dan mahasiswa harus aktif menjawab pertanyaan dari dosen. Kemudian di akhir penjelasan materi, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk bertanya apakah ada yang perlu ditanyakan dan belum paham. Untuk penilaian, pengambilan penilaian pada mata kuliah Biologi Perikanan ini, praktikum sebesar 30%, UAS dan UTS masing-masing 20%, tugas 20%, dan kuis 10%. Kemudian untuk penilaian praktikum berupa kehadiran dihitung 20%, pretesnya 10%, postes 10%, dan laporan praktikum 30%, serta ujian akhir praktikum sebesar 30%. Dosen dan mahasiswa juga berinteraksi baik di kelas maupun secara daring di GCR. Untuk gambarannya lebih jelas tentang mata kuliah ini, selanjutnya terdapat cuplikan proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah Biologi Perikanan dengan materi seksualitas pada ikan dengan pendekatan case study. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang seksualitas pada ikan. Seksualitas pada ikan ini pertemuan kedua. Minggu kemarin sudah saya jelaskan ya, terkait garis besar apa sih yang kita pelajari di biologi perikanan. Nah, ini saya mengulas kembali ya secara singkat. Ini RPS yang minggu kemarin saya jelaskan. Jadi seksualitas
seksualitas pada ikan itu kita pelajari di pertemuan kedua, sub CPMK kedua. Ya, bisa dilihat RPS-nya. Kemudian apa saja yang kita pelajari di pertemuan ini seksualitas pada ikan. Jadi kita mempelajari perbedaan ciri-ciri morfologi dari ikan jantan dan ikan betina. Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari seksualitas ikan. Nah, seksualitas pada ikan kan ada dua jenis ya. Ada ikan apa? Jantan dan ikan betina. Ikan jantan itu yang bagaimana? Yang menghasilkan sel sperma, ya. Kemudian yang ikan betina menghasilkan sel telur, ya, gamet betina. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari seksualitas pada ikan ini? Pastinya kita belajar sesuatu pasti ada manfaatnya untuk ke depan, ya. Yang pertama itu untuk konservasi. Ya, untuk konservasi. Jadi kita menjaga kelestarian spesies ikan, kita harus mempelajari ikan ini, kita harus mengenal ikan ini dulu bereproduksi secara apa. Kalau kita sudah memahami bagaimana cara bereproduksi suatu ikan, kita bisa menjaga kelestariannya. Yang tadinya ikan itu hidup di alam liar, kita bisa memeliharanya di kolam budidaya. Lalu kita bisa menguasai bagaimana teknik pemijahannya. Gitu ya. Pemijahan itu apa artinya? Pemijahan adalah perkawinan antara ikan jantan dan ikan betina. Nah, dari situ kita harus memahami ya bagaimana cara memijah mereka. Apakah suatu ikan itu bisa dipijahkan secara buatan atau harus secara alami atau semi buatan? Nah, kalau kita sudah memahami itu, maka kita dengan mudah bisa melestarikan spesies ikan. Ikan yang sudah dibudidaya apa contohnya? Apa contohnya? Ikan nila, ikan lele, yang sering kalian makan setiap hari. Semuanya biasanya hasil budidaya ya. Ya, itu. Kemudian manfaat lain. Nah, sebagai ilmu pengetahuan. Dengan kita mempelajari seksualitas ikan, kita bisa mempelajari evolusinya. Kemudian manfaat yang ketiga, perikanan. Jadi kita bisa melanjutkan stok yang ada di alam. Nah, ini kalau kita sudah berhasil membudidayakan ikan, kita bisa memahami bagaimana teknik reproduksinya, bagaimana cara pemijahannya. Nah, dengan mudah kita bisa menjaga keberlanjutan spesies ikan di alam. Ikan yang sudah dibudidayakan itu bisa ditebar, ya. Ingat istilah restocking. Jadi kita menebar benih ikan di alam. Tujuannya apa? Untuk pengelolaan. Ini yang manfaat selanjutnya, ya, pengelolaan. Jadi ada kaitannya dengan budidaya, teknologi reproduksi, kemudian lingkungan juga. Kalau kita sudah menguasai teknologi reproduksinya, kita bisa membudidayakan ikan tersebut, kemudian dibudidayakan, dikembangbiakkan, diperbanyak. Setelah itu kita bisa menjaga stok ikan di alam dengan cara menebar kembali benih ikan. Itu yang dinamakan restocking. Jadi kita harus memahami dulu, mengenal ikan dulu. Spesies ini bagaimana cara memijahnya? Ya, bagaimana teknologi reproduksinya? Kita harus menguasai itu dulu. Kemudian dengan memahami seksualitas pada ikan, nah, dengan tentang perilaku. Jadi kita bisa memahami interaksi sosial dan strategi kawin ikan. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Jadi setiap ikan itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita harus mengenali ikan itu dulu. Agar kita bisa memeliharanya, memperbanyak ikan melalui budidaya, lalu kita bisa menjaga keberlanjutan stok ikan di alam. Nah, ini gambar gonad ikan. Umumnya bentuk gonad ikan itu memanjang, longitudinal, dan berjumlah satu pasang. Gitu ya. Di mana letaknya gonad? Biasanya di bawah gelembung renang. Ya. Ini sifat seksual primer. Jadi seksualitas pada ikan itu ada dua sifat. Sifat seksual primer dan sifat seksual sekunder. Sifat seksual primer pada ikan kita bisa melihat gonadnya langsung.
Ya, dengan cara dibedah. Otomatis kalau ikannya dibedah berarti ikannya mati. Oke. Nah, contohnya ini sifat seksual sekunder. Ya, kalau sifat seksual sekunder itu adalah bentuk morfologi atau bentuk luar tubuh ikan yang bisa diamati dengan mata langsung. Contohnya ikan cupang. Ini yang seperti dalam slide ini ya. Ikan cupang jantan dan ikan cupang betina itu bedanya di mana? Di warna. Ya, biasanya ikan cupang jantan itu warnanya lebih cerah. Ya, benar ya? Mas, siapa namanya? Asmi. Warnanya lebih cerah, kemudian siripnya lebih panjang, lebih indah dibanding ikan cupang betina. Kira-kira apa manfaatnya? Kenapa ikan cupang jantan itu lebih memiliki fisik yang lebih cerah dan menarik daripada ikan betina? Nah, salah satunya untuk menarik lawan jenis. Kalau musim kawin itu ya, nah seperti itu ya. Jadi ada manfaatnya. Salah satunya untuk menarik lawan jenis. Ada 2 sifat seksual sekunder. Yang pertama, sifat seksual dimorfisme. Jadi seksual dimorfisme itu adalah perbedaan bentuk tubuh, morfologi dari luar, dari ikan jantan dan ikan betina. Kemudian yang kedua, seksual dikromatisme. Itu adalah perbedaan warna dari ikan jantan dan ikan betina. Nah, kalau ikan cupang ini seksual dimorfisme atau dikromatisme menurut kalian? Dikromatisme, ya masuk ya, karena ada perbedaan warna dari ikan jantan dan ikan betina. Kemudian dimorfisme juga masuk tidak? Juga masuk. Dari bentuk tubuhnya, bentuk siripnya itu berbeda. Gitu ya. Nah, ini contoh ikan yang bisa dilihat seksual dimorfismenya ya, dari bentuk luar tubuhnya. Ikan cupang tadi sudah masuk ya. Kemudian ikan gapi. Ada yang pernah memelihara ikan gapi? Ada ya, pasti berbeda dari jantan dan betina. Kemudian ikan koi itu berbeda warnanya, bentuk tubuhnya ya, secara dimorfisme berbeda jantan dan betina. Kemudian ada ikan nila, ikan diskus. Contoh seksual dikromatisme pada ikan. Ikan cupang tadi masuk, ya kan? Ikan gapi juga. Secara warna, biasanya ikan jantan lebih cerah dan lebih menarik daripada ikan betina. Nah, ada sifat seksual yang bersifat sementara. Bagaimana maksudnya sementara? Ikan itu ada yang dari juvenil sampai dewasa, ada yang berubah kelamin. Istilahnya transgender. Ya, kalau manusia transgender. Ya, tapi kalau ikan ada perubahan kelamin ya, dari jantan betina atau betina ke jantan, dan itu hanya spesies tertentu. Gitu ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri seksual pada ikan-ikan tertentu. Contohnya ikan ini, Nokomis bicutatus. Ada bintik-bintik kecil di kepalanya. Itu ciri seksual. Dan ada yang bersifat ciri seksual yang bersifat permanen atau tetap. Jadi ciri-cirinya itu misalnya jantan ada bintik-bintik, betina ada tidak ada bintik-bintik, dan itu tetap. Nah ya, jadi ada yang permanen, ada yang tetap, ada yang sementara, ada yang tetap. Nah kemudian untuk ikan Gambusia avinis ini ya, bisa dilihat di gambar. Yang betina ya, ada ciri khas di bagian bawah mulutnya ya, di bagian bawah operkulumnya. Sedangkan pada ikan jantan itu ada gonopodium di sebelah sini. Nah ini ciri seksual pada ikan Gambusia ini.
Jadi ada beberapa ikan tertentu, spesies tertentu yang mereka memiliki ciri seksual khas. Dan itu memudahkan kita untuk membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Nah, ini gambar dari gonopodium. Kemudian pada ikan Amia calva yang jantan, ada motif lingkaran di bagian dekat ekornya, sedangkan betina tidak ada. Ini adalah ciri seksual pada ikan. Kemudian pada ikan hiu. Nah, ikan hiu ini ada istilah clasper. Ya. Clasper. Ikan hiu secara seksual ya, ciri seksual mereka memiliki clasper. Oke, kemudian kita ke hermaphroditisme. Oke, jadi ada beberapa hermaprodit pada ikan. Apa artinya hermaprodit pada ikan? Oke, silakan berdiri, Mas. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan, Mas. Hermaprodit pada ikan itu adalah yang dimana kondisi pada ikan yang memungkinkan mempunyai dua jenis kelamin, yaitu antara bisa menghasilkan sel sperma dan sel telur juga. Ya, benar ya jawabannya Rahmat Asmi tentang pengertian hermaprodit pada ikan secara umum. Nah, sekarang hermaprodit itu ada beberapa jenis. Ada hermaprodit sinkroni, protogini, protandri. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan pengertian hermaprodit sinkroni? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan, Mas. Hermaprodit sinkroni itu yang dimana pada individu ikan tuh bisa menghasilkan dua sel sekaligus, yaitu gonad dan sel telur, yang dimana dapat melakukan pembuahan secara langsung tanpa adanya perkawinan dan juga membutuhkan pasangan juga salah satunya. Ya, benar. Hermaprodit protogini. Oke, siapa yang bisa menjelaskan pengertian hermaprodit protogini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Namanya siapa? Aulia Revita. Ya. Mungkin maskernya bisa dilepas. Jadi hermaprodit protogini adalah kondisi suatu individu yang berjenis, yang awalnya berjenis kelamin betina dan berubah menjadi jenis jantan. Contohnya seperti ikan kerapu dan ikan kak tua, seperti itu. Ya, benar. Pengertian hermaprodit protogini yang disampaikan oleh Dita sudah benar ya. Jadi hermaprodit sinkroni tadi yang dijelaskan oleh Rahmat Asmi itu mempunyai dua kelamin di dalam satu tubuh. Ada ikan yang bisa melakukan pembuahan sendiri dan ada yang tidak. Ya, untuk hermaprodit sinkroni. Kemudian yang untuk protogini itu sudah benar tadi ya Rita jelaskan. Dan sekarang kita ke hermaprodit protandri. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu hermaprodit protandri? Saya mau. Ya, silakan Mbak. Baik, jadi hermaprodit protandri itu merupakan kondisi di mana suatu organisme atau makhluk hidup seperti ikan yang awalnya lahir atau menetas itu berjenis kelamin jantan, dan kemudian dengan bertambahnya usia ikan tersebut akan berubah menjadi jenis kelamin betina. Terima kasih. Oke, benar ya. Jadi pengertian hermaprodit sinkroni, hermaprodit protogini, hermaprodit protandri itu sudah benar dijelaskan oleh teman-teman. Oke, ya. Jadi ada, dan itu hanya spesies ikan tertentu ya, tidak semua ikan mengalami hal yang demikian. Oke. Jadi ada fase transisi dari jantan ke betina atau betina ke jantan. Dan berapa lama fasenya ini? Nah, ada yang penelitian ke arah sana dan ada pula yang masih minim penelitian.
Jadi masih banyak hal yang bisa diteliti dari kasus hermaprodit pada ikan itu. Hermaprodit protogini dan hermaprodit rotandri itu biasanya disebut dengan hermaprodit beriring karena mereka melewati fase transisi dari jantan ke betina atau betina ke jantan. Kemudian seksual pada ikan yang lain itu adalah gonokorisme, di mana ikan fase juvenilnya itu tidak mempunyai jaringan yang jelas status jantan atau betinanya. Jadi masih belum jelas ya. Pada ukuran juvenil itu masih belum jelas mana jantan mana betina. Nah, gonokoris itu dibagi menjadi dua, tidak berdiferensiasi dan yang berdiferensiasi. Sekarang saya akan memberikan tugas untuk kalian karena mata kuliah biologi perikanan itu case study ya. Jadi saya akan memberikan tugas per kelompok. Jadi kalian nanti bisa berdiskusi, kemudian kalian mencatat hasil tugas kelompoknya di lembar kertas. Jadi tugas kalian mencari ikan hias bebas spesies apa saja, ikan jantan dan ikan betina. Masing-masing kelompok mencari ikan hias 2 spesies. Lalu kalian amati ciri seksual sekunder pada ikan jantan seperti apa, ciri seksual sekunder pada ikan betina seperti apa. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan dari materi ini? Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Prakas. Sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana perubahan seksualitas pada ikan. Yang mau saya tanyakan ini bagaimana perubahan tentang seksualitas ini pada mamalia. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Ya. Bagaimana kalau di mamalia? Apakah ada perbedaan? Apakah ada fase transisi seperti pada ikan dari jantan ke betina atau betina ke jantan? Apakah ada mamalia yang transgender? Ya, jawabannya adalah berbeda ya Mas ya. Mamalia dan ikan itu berbeda. Bahwa yang ikan itu sistem kelaminnya beragam. Dari genetik memang demikian, kemudian dari faktor lingkungan itu mempengaruhi ya. Kemudian untuk mamalia itu umumnya genetik XX XY. Itu sifatnya pada ikan itu bipotensial ya, dan dipengaruhi oleh gen juga lingkungan. Kita tahu bahwa ikan itu hidupnya di dalam air ya. Ikan itu mereka beradaptasi di dalam air, mengikuti beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di perairan. Sedangkan pada mamalia itu bipotensial tapi lebih stabil. Ya, secara genetik lebih stabil. Kemudian untuk fleksibilitas, ikan itu sangat fleksibel dan bisa berganti kelamin. Sedangkan pada mamalia tidak fleksibel. Ya, umumnya permanen biasanya. Kalau sudah jantan dari ukuran kecil ya, anakan sampai dewasa itu ya tetap bisa dibedakan mana yang jantan mana yang betina. Oke, begitu. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.